Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Anexa. Aku berharap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan, dan juga memakai masker. Nah, kalian bisa juga selalu bawa hand sanitizer kalau di tempat-tempat yang kalian datangi tidak ada kayak tempat cuci tangan. Dan jangan lupa untuk melindungi diri kalian dan juga orang lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang sebuah kasus kriminal, tapi bukan kasus pembunuhan, melainkan kasus penculikan. Nah, kasus penculikan ini sangat diekspos media pada tahun 1976. Jadi ini disebut penculikan Choi Chila atau Choi Chila kidnapping. Nah, penculikan Choi Chila ini dilakukan di sekitar musim panas 1976, di mana 26 anak sekolah dasar disandera bersama sopirnya dan dikubur hidup-hidup oleh si penculik. Jadi gimana kisahnya dan bagaimana mereka bertemu si penculik dan effort mereka atau usaha mereka untuk keluar dari penjara bawah tanah yang disiapkan oleh penculik dan sampai akhirnya bisa kembali ke pelukan keluarga masing-masing. Mari kita simak ceritanya. Jadi pada musim panas 15 Juli 1976, anak-anak sekolah yang berusia 5-14 tahun ini tengah menikmati perjalanan pulang dari kolam renang sebagai bagian dari kegiatan musim panas yang dilakukan oleh sekolah dasar Dairyland di Choi Chila, California. Nah, pada pukul 4 sore, sopir bus sekolah tersebut yang namanya Ed Wright ini terpaksa berhenti di jalan berdebu setelah dia melihat sebuah van yang terparkir melintang di jalan tersebut. Ed kira ini mungkin vannya mogok, jadi dia kayak menunggu agar vannya ini bisa pindah dan dia bisa melewati jalan tersebut dengan aman. Tapi ternyata ada 3 orang pria tak dikenal yang keluar dari van dan mereka membawa senjata. Jadi ada pria dari kelompok tersebut bawa senapan dan juga pistol. Mereka mendekati bus yang disupiri oleh Ed dan memaksa Ed Ray untuk membukakan pintu bus tersebut. Nah, para penculik memerintahkan Ray yang saat itu berusia 52 tahun dengan penumpangnya yang terdiri dari 7 bocah laki-laki dan juga 19 bocah perempuan untuk pindah ke bagian bus ya di kayak tempat duduk bagian belakang. Nah, pria yang tidak membawa senjata ini mengendalikan bus itu, sedangkan pria yang dengan pistol dia kayak menjaga anak-anak agar tidak melakukan hal-hal aneh, serta pria yang bawa senapan dia mengemudikan van yang tadinya mereka bawa. Para penculik ini kemudian mengemudikan bus ke dalam dasar sungai yang kering karena saat itu musim panas, jadi sungai-sungai di situ kering, dan mereka menyembunyikan bus tersebut di sela-sela pohon agar tidak terlihat dari orang-orang yang mungkin melintasi jalan tersebut. Nah, anak-anak yang ada di dalam bus ini digiring oleh si penculik untuk keluar dari bus dengan cara melompat dan mereka masuk ke dalam van. Nah, cara melompat ini dimaksudkan agar anak-anak tidak meninggalkan jejak, mungkin siapa tahu polisi menemukan bus tersebut. Nah, mereka naik van yang berwarna putih tapi di dalamnya sangat gelap. Jadi mereka dibagi 2 kelompok, yang satu berisikan 11 anak, di van kedua berisikan 14 anak dan juga Ed Ray. Nah, di dalam van para penculik telah membangun sel penjara yang cukup gelap karena mereka memasang panel kayu dan juga mengecat jendela van tersebut. Jadi orang yang di luar tidak bisa melihat apa yang di dalam van tersebut, dan yang di dalam van tersebut pun juga tidak tahu keadaan sekitar di van tersebut. Nah, van ini tidak ada ventilasi udara, nggak ada makanan otomatis, dan nggak ada toilet, jadi panas, pengap, dan juga gelap. Nah, selama perjalanan, anak-anak sangat ketakutan dan juga beberapa anak sampai muntah-muntah karena jalan yang berbatu yang dilewati oleh van tersebut. Jadi untuk menghibur anak-anak, nah anak-anak yang lebih besar ini mulai menyanyi dan menyanyikan lagu seperti Love Will Keep Us Together dan If You Are Happy, You Know It. Para penculik berkendara selama hampir 12 jam ketika anak-anak menderita kepengapan dan juga susah bernafas di dalam van tersebut.
Van berhenti dan penculik membawa mereka ke sebuah tambang batu yang jaraknya 100 mil dari Chowchilla, tepatnya di Livermore, California. Tapi mereka yang disandra tidak tahu karena mereka tuh ada di Livermore. Mereka taunya mungkin mereka sudah keluar dari California. Nah, mereka tiba di tambang sekitar jam 3 pagi dan sopir bus beserta anak-anak dibawa keluar dari van satu persatu. Kemudian mereka ditanyain namanya dan disuruh untuk melepaskan pakaian bagian bawah atau celana mereka untuk sebagai bukti kalau si penculik ini meminta tebusan kepada pihak keluarga si Sandra. Para sandera kemudian dipaksa untuk menuruni sebuah lubang yang di dalamnya ternyata ada kayak semacam penjara bawah tanah. Nah, penjara ini berbentuk seperti gerbong yang ada di dalam tanah, dan ketika mereka menyusuri gerbong itu ternyata itu adalah sebuah trailer tua. Nah, di dalamnya mereka menemukan beberapa kasur bernoda dan juga kotor. Nah, dan juga para penculik telah membuat toilet di dalam trailer tersebut, sehingga mungkin kalau misal anak-anak kebelet bisa mereka melakukan kegiatan di trailer tersebut. Anak juga menemukan wadah berisi air minum. Mereka menemukan kotak sereal, selai kacang, dan juga roti. Nah, di dalam trailer tersebut juga dilengkapi 2 pipa ventilasi yang memberikan udara kepada anak-anak yang terjebak di bawah tanah. Tapi kalau ventilasinya berukuran 30 cm, di mana yang terjebak di dalam trailer tersebut berjumlah 26, kayaknya masih pengap dan juga masih udaranya kurang untuk bersirkulasi. Nah, sementara di atas mereka mendengar para penculik itu melemparkan tanah ke atas gerbong bersama-sama dengan 2 baterai traktor untuk menutupi lubang masuk trailer tersebut. Ray dan anak-anak dikubur hidup-hidup dan mereka mengatakan bahwa mereka berada di sebuah trailer bawah tanah yang terkubur sedalam 12 kaki atau 3 meter di bawah tanah. Walaupun orang-orang atau penculik tersebut melengkapi gerbong, mereka yang ada di dalam trailer itu merasa sangat gerah dan panas karena udara tidak bersirkulasi dengan baik, dan juga di dalam tanah itu kan trailer tuh bahannya besi, jadi panas banget kan, apalagi kayak diungkap gitu, kayak ditutupi gitu kan, dilapisi tanah di segala sisinya. Mereka mulai meraung dan menangis ketakutan karena trailer tersebut gelap dan udaranya panas. Nah, si Ed meyakinkan mereka untuk tetap tenang dan mencoba membujuk mereka untuk makan dan juga beristirahat. Nah, setelah berada di dalam trailer selama hampir 12 jam, kondisi mulai memburuk. Atap mulai runtuh jadi penyok ke dalam dan mereka mulai kehabisan makanan. Anak-anak mulai meraung dalam suhu yang seperti oven yang panas banget. Nah, Ed ini berusaha menghibur mereka, tapi dia juga nangis karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, akhirnya anak tertua di kelompok itu yang berumur 14 tahun bernama Michael Marshall mengumumkan bahwa dia tidak akan mati tanpa melakukan perlawanan. Nah, Michael ini bersama Ray dan juga anak-anak yang lebih tua umurnya 10 tahun ke atas, mereka mencoba menumpuk kasur satu sama lain untuk mencapai atap trailer. Anak-anak ini juga menuangkan sedikit air yang tersisa ke kepala mereka karena panas ya, untuk melawan kekalahan akibat panas dan mendorong sekuat tenaga agar lubang yang menutupi trailer tersebut bisa terbuka. Nah, setelah berjam-jam yang melelahkan, Michael Marshall ini berhasil sampai ke puncak. Dan setelah 16 jam dikubur hidup-hidup, Ray dan anak-anak tersebut berhasil sampai di atas tanah. Nah, ketika mereka di atas tanah, ini sangat bagusnya banget ketika situasinya mereka melihat para penculik itu sedang tidur. Jadi mereka nggak tahu kalau orang-orang yang disandra itu sudah keluar dari penjara bawah tanah. Ray dan anak-anak menuju tambang batu dan mencari bantuan. Tapi ketika pihak atau pekerja tambang itu melihat mereka menganggap bahwa Ray dan anak ini adalah penyelundup dan membunyikan alarm. Tapi Ed mengatakan bahwa mereka bukan penyelundup, mereka berasal dari Chowchilla. Nah, akhirnya si penjaga tambang menghubungi polisi setempat. Polisi membawa sopir bus Ray dan juga anak-anak ke tempat terdekat yang bisa menampung mereka, yaitu Pusat Rehabilitasi Santa Rita, sebuah penjara setempat, di mana di pusat
rehabilitasi Santarika. Anak-anak mendapatkan apel dan soda untuk mengisi kosongan perut mereka, dan juga diperiksa oleh dokter keadaan mereka setelah dikurung hidup-hidup selama 16 jam. Nah, Etrey dan anak-anak diwawancari oleh polisi untuk meminta keterangan apa yang terjadi. Hanya setelah 4 jam setelah mereka melarikan diri, anak-anak naik bus lagi ke Choichila. Nah, anak-anak akhirnya bisa kembali ke dekapan orang tua mereka yang menunggu kedatangan mereka di kantor polisi Choichila pada 17 Juli 1976. Jadi siapakah yang bertanggung jawab dalam penculikan di kasus penculikan Choichila? Siapakah penculikan dari anak-anak sekolah dasar di Choichila? Nah, setelah para anak-anak itu kembali ke pelukan keluarga mereka, polisi langsung mendatangi TKP. Mereka mencari petunjuk di tempat kejadian perkara. Para penyelidik menggali trailer truk yang berada di bawah tanah dengan harapan menemukan petunjuk yang membawa mereka ke para penculik. Jadi dari seluruh dunia meliput kejadian ini karena kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa menurut mereka, di mana ada kasus penculikan yang melibatkan 26 anak sekolah dasar. Nah, butuh hampir 2 minggu untuk melacak semua orang yang terlibat dalam penculikan ini. Penyidik akhirnya menangkap Frederick Newhouse yang berusia 24 tahun, putra pemilik tambang batu tempat anak-anak melarikan diri. Nah, mereka juga menangkap rekannya dalam bisnis mobil bekas bernama James Sheffield yang berusia 24 tahun dan adiknya yang bernama Richard. Nah, semua orang yang terlibat dalam penculikan ini tiga-tiganya berasal dari keluarga kaya yang tinggal di pinggiran kota San Francisco. Nah, penjaga keamanan telah melihat ketiga pria itu menggali di tambang batu tersebut sekitar 8 bulan sebelumnya. Jadi mereka sebenarnya sudah merencanakan ini, menggalinya 8 bulan ya, tapi merencanakan 18 bulan. Nah, ketika penyelidik mengeksekusi surat perintah untuk menggeledah rumah dan juga harta ayah Fred Woods, mereka menemukan harta karun atau bukti kejahatan Fred. Salah satu bagian penting adalah dokumen yang menyatakan rencana, dan ini menjelaskan bagaimana mereka akan melakukan penculikan dan apa yang akan mereka lakukan jika terjadi kesalahan dalam kejahatan mereka. Bukti lainnya adalah draft catatan tebusan. Nah, draft ini mengatakan para penculik menginginkan $2,5 juta, tapi pada kenyataannya mereka menginginkan $2,5 juta di dalam 2 koper, jadi totalnya $5 juta. Mereka tidak pernah bisa memenuhi permintaan mereka karena ketika mereka sedang mencoba menelpon, ini teleponnya macet. Jadi pada saat itu orang tua sedang berusaha mencari informasi tentang anaknya, jadi mereka tidak bisa menelpon ke keluarga korban penculikan. Nah, bukti penting lainnya adalah daftar anak-anak yang diculik dan tertulis di belakang bungkus Jack in the Box. Saat diperiksa oleh penyelidik, mereka menemukan sidik jari dari 2 penculik tersebut. Para penculik akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan parole atau pembebasan bersyarat. Nah, 36 tahun setelah penculikan, Richard Sheffield diberi pembebasan bersyarat pada Juni 2012. Dan 3 tahun kemudian, saudaranya James dibebaskan bersyarat yaitu tahun 2015. Sedangkan Fred Woods yang sekarang berusia 67 tahun, ini pembebasan bersyaratnya ditolak sehingga dia harus memenuhi syarat lagi setelah 5 tahun, yaitu pada 8 Oktober 2024. Nah, diketahui orang-orang ini telah merencanakan kejahatan mereka selama lebih dari 18 bulan dan terinspirasi dari film Dirty Harry, di mana seorang pembunuh bernama Scorpio ini menculik sebuah bus yang penuh dengan anak sekolah untuk meminta tebusan. Mereka menargetkan bus karena mereka percaya anak-anak itu berasal dari daerah kaya, jadi bisa mereka mendapat tebusan dan juga bisa membayar hutang mereka. Namun setelah peristiwa tersebut, ini anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut mengalami trauma. Bahkan Etrey tidak dapat mengingat detail apapun untuk membantu pihak berwenang dalam mengungkap para penculik. Dia harus menjalani hipnotis
dan akhirnya bisa mengingat plat nomor dari salah satu penculik yang membawa mereka ke area tambang. Nah, Ray yang meninggal pada tahun 2012 di usia 91 tahun ini mengatakan bahwa dia mengingat anak-anak mulai menjerit dan menangis ketika sisi trailer itu penyok ke bagian dalam, dan dia merasa bahwa mungkin dia akan mati bersama anak-anak di situ. Nah, korban lainnya bernama Jennifer Brown Hyde yang berusia 9 tahun pada waktu kejadian. Ini mengatakan bahwa mereka seperti seorang binatang yang dibawa ke tempat jaga. Dia juga mengalami susah tidur dalam kegelapan sampai saat ini. Nah, salah satu korban lainnya, Larry Park, saat dia diwawancara oleh Daily Mail, dia mengaku sejak itu dia kerap mimpi buruk dan semacam dia tuh mimpi melawan zombie, berdarah-darah, ketakutan, dan dia nggak bisa hidup kalau misal mungkin itu terjadi di alam nyata. Dan dia karena trauma itu dia juga nggak bisa tidur dalam kegelapan karena rasa yang sangat takut berlebihan. Di sekitar umur 20 tahun melarikan diri ke narkoba. Nah, tapi setelah dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya salah dan itu tidak menghukum para penculik itu, tapi malah merusak dirinya, dia hanya berhenti dan sudah 9 tahun bebas dari narkoba. Dia juga mendatangi para penculik dan juga menceritakan apa yang dia alami. Dan dia berkata, dia sudah memaafkan para penculik tersebut. Jadi gimana menurut kalian cerita ini? Sangat tragis dan memang hanya gara-gara hutang. Jadi mereka ini, para penculik ini memiliki hutang karena mereka melakukan bisnis yang tidak memiliki profit. Jadi si para penculik ini berusaha untuk mengembalikan uang pinjaman dari orang tua mereka dengan cara meminta tebusan kepada para orang tua korban. Dan para korban harusnya diberikan konseling atau juga pemulihan secara mental agar mereka bisa hidup normal dan juga menjalani kehidupan dengan baik tanpa melihat ke masa lalu yang sangat menakutkan. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.